Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, tanggal 6 November 2022. Banyak orang bicara tentang Imam Mahdi. Imam artinya pemimpin, Mahdi dapat petunjuk. Hari ini penduduk bumi ini ada 7 miliar. Zaman dulu aja yang dapat petunjuk udah banyak. Nabi-nabi, orang-orang soleh. Nah, di akhir zaman ini orang yang dapat petunjuk lebih banyak lagi. Jadi memang arti Imam Mahdi itu artinya imam yang banyak. Banyak orang yang dapat petunjuk. Jadi bukan satu orang yang kita tunggu-tunggu siang malam menjadi dongeng, menjadi legenda. Ya, Quran itu menjadi petunjuk, diterjemahkan dalam seluruh bahasa di dunia ini. Banyak orang yang dapat petunjuk, mengakui kebenarannya atau tidak mengakui kebenarannya, mengambil yang manfaat, misalnya tentang hak asasi manusia, tentang hukum seperti Harvard, mengambil ayat Quran sebagai patokan. Jadi 50 pemimpin kemerdekaan Amerika itu, ya mereka dapat petunjuk. Para pemimpin pejuang kemerdekaan Indonesia, ya, mereka yang dapat petunjuk. Terpilih Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman. Jadi Imam Mahdi ini adalah imam setelah Nabi ditutup, itu Nabi Muhammad SAW. Lalu petunjuk yang ada adalah bacaan nih Quran sebagai petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, siapa-siapa yang bekerja sesuai dengan petunjuk yang mereka pahami dari iman mereka kepada ayat-ayat yang ada di dalam bacaan itu, mereka lah yang mendapat petunjuk seperti di surat Yasin. Lalu mereka akan mengingatkan orang-orang. Nah, orang-orang yang tidak dapat petunjuk, orang-orang yang sudah terbelenggu. Ada dinding di depan dan belakang mereka. Inilah yang dibilang dinding Ya'juj Ma'juj. Sebetulnya ada di surat Yasin. Jadi cuman orang menafsirkan kemana-mana dinding itu. Memang ada dinding yang dibangun, tapi secara logika dinding yang membendung manusia jahat itu ya ada di dalam hati, bukan fisik gitu. Kalau fisik, tembok Berlin aja roboh. Di luar tembok Berlin belum dengar kita ada di tembok di mana ya. Cuman ya manusia senang dengan cerita-cerita yang gak jelas. Sementara mereka punya Quran terjemahan gak dibaca dengan tamat, padahal dari SD udah bisa baca. Aku beriman kemana-mana, tapi tidak tamat bacaan Quran, yang gak bisa bahasa Arab terjemahan. Makanya banyak orang di seluruh dunia yang baca terjemahan Quran mendapat hidayah, atau kalaupun tidak, mengambil hal-hal yang positif dari petunjuk itu. Jadi hari ini justru yang mereka anggap sebagai petunjuk ini tidak mereka pahami sebagai petunjuk, tapi sebagai skill, keahlian membaca atau menghafal, bukan sebagai satu pemahaman untuk melakukan tindakan baik gitu. Jadi seperti seorang penyanyi, keahlian menyanyi gitu.
lalu sebagai artis dibayar gitu, lalu ya sebagai pengulas seni mereka bercerita tentang Quran sebagai seni, lalu ditambah-tambah dengan cerita-cerita lain yang sangat banyak gitu. Ujungnya kitab yang cuma 6.230 nama ini tidak terbaca, tidak terpahami dengan baik. Belum lagi kayak Belanda membuat koran itu untuk menyimpangkan orang dari membaca petunjuk ayat-ayat pencipta menjadi koran newspaper gitu. Ya itulah, begitu hebatnya juga penyimpangan yang dilakukan oleh manusia untuk menghalangi jalan menuju penciptanya. Rabbik kalaziola, ikro bismi rabbika laziola. Jadi ikro itu membaca petunjuk dari pencipta, lalu pencipta akan mengajarinya dengan tulisan. Itulah ayat-ayat yang tertulis kalau mau dibaca. Setelah kita paham, maka kita akan mendapat gagasan atau ide untuk melaksanakan petunjuk itu. Nah, disinilah munculnya Imam Mahdi, orang-orang yang mendapat petunjuk yang jumlahnya banyak di seluruh dunia ini, sehingga dunia ini berubah. Yang dulunya tidak mengenal teknologi digital, teknologi pesawat, teknologi jembatan, konstruksi, akhirnya mengenal dengan petunjuk pencipta, dengan ditemukannya matematika oleh ilmuwan sarjana yang dulu paham isi ayat-ayat pencipta. Sampai hari ini pun juga demikian. Mereka yang paham pada petunjuk ayat-ayat pencipta akan melakukan perbaikan-perbaikan terus. Inilah yang dimaksud ulama jauh setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada, yaitu mereka menemukan rahasia-rahasia dari ciptaan yang Maha Pencipta melalui bimbingan pencipta juga. Karena pencipta itu menciptakan manusia ini dengan ilmu, masing-masing manusia itu berilmu kalau yang membaca. Kalau yang tidak pernah membaca ya nggak ada ilmu, bodoh, percaya sama dogma, percaya dengan omongan-omongan saja gitu. Ya demikian yang dapat saya jelaskan sedikit, agar mereka yang mencari petunjuk pasti akan ketemu dengan bacaan mulia, baik dalam bahasa Arab asli yang sampai sekarang terpelihara dan terjemahan yang telah diterjemahkan seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.